Saya salah satu petugas kesehatan. Saya mau tanya, apa hukumnya melakukan tindakan kepada yang bukan mahram? Yang sakit perempuan, maka dokternya mesti perempuan. Yang sakit laki-laki, maka dokternya mesti laki-laki. Kalau yang sakit laki-laki, dokter perempuan, terjadi hal-hal yang tak diinginkan. Ustaz kok tahu? Saya pernah mengalami. Saya sakit mah, tiba-tiba keluar ini asam lambung, maka berkeringat peluh. Kalau jalan mesti pegang ke dinding, bergoyang dunianya. Dibawalah ke rumah sakit. Entah jamaah ini mau ngerjai saya, entah dulu waktu belum nikah, dikasihnya dokter anak gadis, dipegang dokter tulang dan jantung saya. Begitu keluar ditanya sama jamaah, gimana perasaan Pak Ustadz? Bergoncang dunia ini kurasa. Ingat saya orang ngerjai saya itu sekarang. Oleh sebab itu akan datang dokter laki-laki dengan dokter laki-laki, dokter perempuan dengan dokter perempuan. Sekarang tak seimbang antara banyaknya dokter SPOG, spesialis obgyn, spesialis kandungan, dengan perempuan yang mengandung. Karena tak seimbang banyaknya dokter perempuan dengan perempuan yang mengandung, akhirnya mau tak mau dipakailah dokter laki-laki. Karena pilihannya hanya dua, pilih dua. Ibu dokternya mesti laki-laki, dokter perempuan enggak ada lagi, habis sudah. Jadi gimana? Pilih dua, melahirkan sendiri atau pakai dokter laki-laki. Tak mungkin dia melahirkan sendiri karena takut mati. Jadi hukum asalnya dokter perempuan untuk perempuan, dokter laki-laki untuk laki-laki. Tapi kalau darurat tingkat tinggi, pilihannya dua antara mati atau dokter laki-laki, maka tak boleh pilih mati. Bang, aku hamil nih, nanti melahirkan anak masih dokter perempuan bang. Mohon maaf deh, dokter perempuan sudah habis. Jadi paksa dokter laki-laki. Aku tak mau. Pilihannya cuma dua deh. Kau pakai dokter laki-laki atau mati? Aku pilih mati aja. Tak boleh. Darurat. Ad-darurat tubihul mahzurat. Begitu juga kalau ada kecelakaan di kampung. Kebetulan pasiennya perempuan. Satu-satunya dokter puskesmas laki-laki. Tiba-tiba terjadi. Pilihannya dua. Tolong karena darahnya sudah habis banyak. Atau dibiarkan. Tiba-tiba datang Pak Dokter. Gimana nih Pak Dokter? Kita biarkan aja dia mati. Harus tolong. Karena di situ ada darurat. Pelajaran dari sini, anak-anak ibu yang perempuan masukkan ke fakultas kedokteran supaya dia bisa beramal menolong pasien perempuan muslimah. Amin. Bagaimana menjadi sebaik-baik wanita yang kelak Allah janjikan masuk ke dalam surga? Posisi saya sebagai istri hanya salah sama suami. Bagaimana cara saya menebus kesalahan saya Pak Ustadz? Ciri perempuan solehah ada 4. Iza amartaha atau atka, kalau disuruh dia patuh. Ciri perempuan solehah pertama, kalau dia suruh atau atka, kalau disuruh patuh. Adinda, masakkan abang, sudah siap bang. Kok cepat kali? Ku beli nasi bungkus tadi. Sedap kali gulai kau ni. Banyak abang tengok. Gulai apa namanya Dedek? Gulai tunjuk bang. Kau gulai tunjuk? Aku tunjuk aja ni. Dua. Iza nazarta ilaiha sa'aratka. Kalau kau tengok dia hatimu senang. Itu ciri perempuan soleh. Asal kau tengok senang hatimu, sejuk matamu menengok dia. Masya Allah Pak Ustaz, saya senang kali nengok dia. Bini kau? Enggak, bini kawan aku. Idza nazarta ilaiha sarratka. Kalau kau tengok dia, hatimu senang. Idza amartaha ata'atka. Kalau kau suruh dia, dia patuh. Yang ketiga, idza ghibta anha. Kalau kau pergi, dijaganya hartamu dan anakmu. Pergi kau, anakmu dan hartamu dijaganya. Jangan sampai pergi kau 1 hari, hilang kulkas. Pergi sehari lagi, hilang rumah. Pergi 3 hari, dia hilang. Yang keempat, selalu didoakannya engkau. Doakannya yang baik, Pak. Walaupun laki itu Fir'aun, tetap
istri Fir'aun mendoakan yang baik. Siapa nama istri Fir'aun? Asiyah. Doa Asiyah ada dalam Quran. Rabbi bnili indaka baitan fil jannah. Ya Allah, bangunkan aku satu rumah dalam surga. Wa najini min fir'aun wa amalihi. Selamatkan aku dari Fir'aun dan perbuatannya. Wa najini minal qaumiz zalimin. Selamatkan aku dari orang yang zalim. Ibu-ibu yang lakinya agak-agak macam Fir'aun, baca doa. Kita doa sama-sama. Rabbi bnili indaka baitan fil jannah. Wa najjini min fir'aun wa amalihi wa najjini minal qaumiz zalimin. Insyaallah 2 gendang. Kalau tak berhenti dia minum khamar, taubat dia, atau tenggelam dia di Laut Merah macam Fir'aun. Pak Ustadz, saya mau tanya, apa hukumnya perempuan sholat Jumat? Nanti ibu pergi umrah bulan Januari, umrah bersama Ustadz Abdul Somad dengan Grand Sofa Nauli Ustadz Iqbal. Bulan Januari kita pergi umrah bersama. Ongkosnya Pak Ustadz bayar masing-masing. Nanti itu kebetulan ada hari Jumat. Hari Jumat di Makkah atau hari Jumat di Madinah, dan perempuan di sana sholat Jumat. Maka ibu sholat Jumat, dengarkan khutbah Jumat. Tapi kami tak paham khutbah Jumat pakai bahasa Arab Pak Ustaz. Ada translator by Indonesian language, pakai airport. Gimana khutbah di Makkah tadi ibu? Entah tidur. Jadi perempuan sholat Jumat hukumnya mubah, boleh. Dan perempuan kalau sudah sholat Jumat tidak perlu sholat zuhur. Kenapa perempuan tak boleh sholat Jumat? Siapa bilang tak boleh? Inilah dia bertanya, dia belum jawab. Perempuan sholat Jumat boleh. Di Makkah, Madinah, di Jawa pun di sebagian tempat ada sholat Jumat. Dan perempuan kalau sudah sholat Jumat tak perlu sholat zuhur. Saya bilang tak boleh. Kenapa perempuan nunggu laki-laki pulang sholat Jumat baru sholat zuhur? Karena zaman dulu tak ada jam. Zaman dulu tak ada jam. Jadi dia nunggu di rumah. Balik lakinya, barulah. Oh, abang udah sholat Jumat tadi bang? Udah, baru dia sholat. Padahal lakinya pun singgah pula main gaplek kejap. Sholat Jumat masuk waktunya sama dengan waktu sholat zuhur. Sekarang jam 12.29. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Habis azan ibu sholat. Karena sudah masuk waktu sholat. Cuman zaman dulu takut. Kalau nengok matahari entah mendung. Jangan ikut azan HP. Azan HP itu tak semuanya betul. Apalagi waktu sedang buka puasa. Udah makan, rupanya setelan jam Jakarta. Semoga Pak Ustadz dalam lindungan Allah, amin. Di daerah kami ini dominan sebagai pedagang ikan. Apakah riba dalam berdagang ikan? Jual gandum bayar gandum, riba. Jual korma bayar korma, riba. Jual emas bayar emas, riba. Jual garam bayar garam, riba. Adapun jual ikan bayar duit, tak riba. Karena di situ ada transaksi jual beli. Aku beli ikan ini sekilo 50.000 tunai, sah. Selama tak ada tipu. Bagus ikan ni, bagus. Coba tengok insangnya merah kan? Merah. Rupanya darah daging kurban. Ini lepoh-lepoh kayaknya ke situ. Jelas kan? Merah. Oleh sebab itu jangan tipu. Kadang-kadang ikan ni sampai lalat pun tak mau hinggap di situ. Ada lalat tak mau hinggap di ikan karena ikan sudah disiram formalin, segar ikan. Lalat pun tak mau. Datang orang-orang kaya itu beli ikan. Wah, ini ikan bagus. Banyak orang kaya cepat mati gara-gara makan ikan formalin. Lalat pun heran. Aku aja tak mau, kalian mau kata lalat.
Jangan ada tipu. Nabi masuk ke pasar, Nabi masukkan tangannya ke dalam gandum, Nabi masukkan tangannya ke dalam korma, di dalam basah, di luar kering, di dalam busuk, di luar bagus. Kata Nabi, "Ma hadza ya sahibat ta'am." Hei penjual, kenapa nih begini? Kata penjual, "Asabahul matar," kena hujan. Kenapa kau tutup? Kalau ku buka tak laku. Man ghasyana falaysa minna. Siapa yang menipu bukan golongan kami. Jangan kasih anak makan dari hasil tipu haram. Otaknya tak menangkap baca Quran, otaknya tak bersih. Anak yang hijau yang jujur menjadi rusak. Bukan anak itu yang jahat gara-gara kita menyuapkan yang haram. Makan nasi halal tapi diberi dari uang haram, maka darah daging sepiring nasi berubah menjadi setetes darah, setetes darah berubah menjadi segumpal daging, daging dalam kulit membalut tulang. Ayyuma lahmin nabata min haramin, setiap daging tumbuh dari yang haram, fannaru auladih, tempatnya api neraka jahanam. Mudah-mudahan kita selamat dari makan haram. Di akhir majlis mari kita berdoa kepada Allah. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullah.